ke bagian ke bagian Bagian umum. umum. Iya. Ya kalau Pemda, dulu kan Pemda. kecamatan lah. Iya, iya. Kita sering mengadakan kegiatan di sini baik keagamaan maupun kepemudaan di sini. Kita masih jayanya itu FKPB, Forum Komunikasi Pemuda Pringsewu. Iya. Itu yang menjadi pendorong lahirnya Iya, Kabupaten Pringsewu juga. Iya. Iya. Awal-awal lah kita. Iya. Dan kami itu aja lah, Ya, sekilas saja udah sebagai disampaikan oleh Mas komentar. Imam itu memang luar biasa. Kita lahir mungkin sudah ada itu Sudah saya. ada, ya? Iya, saya 65 kelahiran. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi dulu suasananya nggak Beda. begitu. Oh, nggak beda. Beda. Ya. Klasik. Alami dulu. Alami. Bahkan masih ada Ada gedung apa? KUPD Pendidikan ya, dinas Oh, pendidikan. Oh, Ya, kemudian juga ini aspalnya juga nggak jelas Ya, gitu ya. Tapi dulu malah peruntukannya malah lebih bagus. Bahkan yang namanya dulu olahraga di sini itu memang nggak pernah berhenti, yang namanya volleyball ya kan. Bahkan Oh, ini- zaman Kabupaten Lampung Selatan, Selatan. Canggamus itu kalau ada kegiatan Ah, ada di Pringsewu. Oh, Dipusatkan di Pringsewu. Iya. Malah seolah-olah kabupatennya malah Pringsewu. Iya. Semua kegiatan yang sifatnya apa? Kabupaten di sini. Iya, iya. Jadi tidak mengandai-andai dan tidak berlebihan. Kalau artinya kita ini berharap sekali agar pendopo ini betul-betul bisa ya bermanfaat secara luas, bahkan artinya masyarakat luar melihat itu ya harusnya udah kebanggaan di kita gitu. Nah itu tadi dan berharap terhadap pengelolaannya serahkan aja lah dengan kecamatan ya kan? Karena mungkin rasa pemeliharaannya akan lebih besar. Sekarang mohon maaf, semua aset yang ada di Kabupaten Pringsewu yang di dalam perkotaan itu diambil oleh pemerintah kabupaten, tapi tidak diurus, ya kan? Tidak diurus. Salah satu contoh lapangan kuncup, ya kan? Iya. Sekarang kelurahan Pringsewu Barat nggak mau dia cawe-cawe, cuman kalau itu dilimpahkan kepada kelurahan, dia bisa menggerakkan masyarakat, gitu. Artinya kita tetap kalau kita berbicara mengenai masalah retribusi pajak, tetap aja kita nyetor. Iya. Ya. Tapi di dalam tanggung jawabnya sekarang kalau umpamanya bagian umum, umpamanya yang kelola, dia juga mau tiap hari kemari, belum tentu. Ya. Kan kalau di tingkat pemerintahan yang paling bawah mungkin kelurahan dalam hal ini, saya yakin, lah kita lihat sendiri tadi, becek nggak karuan kan, saluran air nggak jalan, nggak ada. Kita ini yang peduli artinya sampai dengan itu. Makanya saya bilang terobosan-terobosan bisa dilakukan untuk memperindah itu. Untuk tetap mempertahankan Ya. eksistensinya. Kemudian juga terhadap masalah rumah dinas camat yang dari dulu itu kita tahu. Kita sampai dengan hari ini pun kita nggak tahu, ya kan? Di mana kantor camat Pringsewu, ya kan? Rumah dinasnya apa lagi? Rumah dinas. dinasnya nggak tahu. Nah, rumah dinas Nggak ada camatnya rumah sekarang dinas camat. digunakan untuk sekretariat dan wanita. Kalau GSG kecamatan dulu ya? Ya, Ya, Belakang. kecamatan. Itu sekarang jadi apa? itu sekarang jadi kantornya Satpol PP. Jadi dulu GSG, habis jadi GSG DPR, kantor Dewan. DPR, Dewan, setelah kantor Dewan jadi kantor Satpol Ya, PP. Satpol PP. Jadi dari kondisi yang demikian, ya, kita bisa melihat artinya bahwa kemajuan di Pringsewu ini ya belum begitu. Artinya masih sangat-sangat sama dengan kecamatan lah. ya itu yang saya katakan. Iya. Rumah dinas ini kalau kita jadikan sebuah rumah persinggahan tamu agung dengan direnovasi mungkin dengan fasilitas yang kayak hotel berbintang kan dalamnya, cuman luarnya mungkin begitu aja, cuman dalam itu jadi nggak perlu kita terima tamu agung itu Di hotel. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya. ya mungkin ada lah yang namanya, tapi kita akan lebih terhormat dan akan lebih kelihatan itu bagaimana kalau kita menerima tamu di tempatnya sendiri. Oke. Mungkin Om agak di stop dulu Ya. karena ada satu yang belum ngomong nih. Nah, saya ingin dengar cerita karena kabarnya beliau ini aktivis pramuka. Ya. Iya, aktivis pramuka yang
hari-harinya pramuka itu di sini menggunakan pendopo. Jadi kalau ingat pramuka Pringsewu, Ingat pendopo. ingat pendopo. Ya silakan. Jadi saya itu lahir generasi sesudah Mas Simob sama Gus Hussein. Jadi saya sejak lahir, kecil dan besar di sini. Pendopo ini seperti yang dikatakan tadi, itu adalah simbol daripada masyarakat Pringsewu, tempat berbagai macam ajang kegiatan. Kalau orang asli Pringsewu, misalnya dia lulus SD atau SMP keluar daerah, Ya. ketika akan pulang pasti nanya pendopo, ya kan? Pasti tahu. Tapi kalau nanya apa itu namanya bambu, selamat datang bambu, nggak ngerti, itu kan zaman sekarang ada perubahan. Pendopo ini dulu saklar, ya bukan saklar, kalau saklar kan listrik, buat dikit lah, ya kan? Sakral ya, Sakral. Sakral. sakral itu ya biar kita nggak tegang ya. Iya. Jadi ketika orang mau ketemu Pak Camat, Pak Camat itu akan keluar dari rumah dinas. Di pendopo itu sudah ada porsi. Ya. Masyarakat ketemu di situ, ngobrol pendopo, ya kan? Ya. Nah, kami kegiatan-kegiatan pramuka pun seperti itu. Ini aja kegiatan. Terakhir saya memanfaatkan pendopo ketika saya jadi ketua KPU Kabupaten Pringsewu. Ya. Saya panggil ketua KPU RI. Kegiatannya adalah di pendopo dengan simbol kentongan 1000, dan pendopo itu adalah simbol masyarakat Pringsewu. Jadi kami berharap pendopo ini tetap seperti ini. Ya. Kalaupun kanan kirinya mau dirubah asli dan ini menjadi ikon Pringsewu, kemudian tempat bermain, area hijau Pringsewu silakan, tapi jangan sampai pendopo itu dirubah, apalagi dibangun tingkat 2, karena waktu itu ada perencanaan Ya. dibangun untuk menjadi lantai 2. Kami orang-orang Pringsewu komunikasi dengan Profesor Sugeng, almarhum Pak Haji Bambang, Pak Muhajir, Pak Haji Tejo, kita protes kepada Bapeda sama Dinas P, jangan rubah pendopo gitu. Ya. Jadi harapan kita seperti itu. Dan info dari tua-tua dulu, Pak Insinyur Soekarno dan Hamengkubuwono dulu, Sri Sultan, itu pernah ke pendopo. Jadi Ya, itulah yang mau kita. Ini kan untuk pedagang-pedagang yang ada di sini. Mereka berkreasi tembok-tembok gambar itu iuran mereka. tembok gambar yang Ya, di tembok gambarnya pribadi lah bahasanya. pribadi, iuran dari para pedagang supaya pendopo ini cantik. Seharusnya Satker kan punya inovasi, baik dari lingkungan, Koperindak, ya kan, bersinergi sama-sama, yuk bangun pendopo ini, tidak meninggalkan sejarah pendopo. Sejarah pendopo ini berdirinya kapan, siapa tokoh-tokoh nasional yang pernah kesini, dan ini ya tetap kita wujudkan sebagai simbol. Kalau di lembaran daerah nggak ada sejarah. Nggak ada. Nggak ada. Di lembaran kecamatan- sejarah kecamatan. awal pemekaran, contoh aja Pak Imob dulu kan, Nah, pada saat saya kan dulu sering mengikuti kegiatan upacara, ya. ya. Disebut-sebut nih tokoh harian, sekarang udah hilang namanya, ya kan? Nah kita nggak mau pendopo itu juga hilang. Nah, Bisa diingat nggak? Ini kan pramuka ini dari waktu ke waktu ya, udah berapa, dari pertama kali dulu pakai pendopo ini, kira-kira udah berapa generasi pramuka yang nah, berlanjut? nggak tahu generasi. Saya SD itu lulus itu 84, kalau nggak salah 84. 84 saya pramuka sudah di sini. 82 aja di sini. Sudah 82 ya. 82. Dulu kalau pramuka latihan di sini bangga kita, woi kita Di latihan di pendopo. pendopo. Kecamatan. Ya, kecamatan bangga kan. Ya. Ada sebuah Dan yang kebanggaan kita sendiri. ingat di sini pohon beringin besar. Ya. Ada pohon beringin besar. Sini ya? Sini, Sini ya? Ini di sini nih. Bukan di sana ya? Bukan. Ini di sini. Oh, sini. Gitu, pohon Ya, ya. beringin besar yang memang artinya saya masih kecil, masih SD. Artinya saya sudah masih ingat ada artinya di sini pohon beringin besar, kemudian pendopo ini sudah ada gitu. Jadi ya memang kalau bicara persoalan pendopo ya tidak bisa dipisahkan dengan Pringsewu. Tapi bagi mereka-mereka yang artinya belum
belum Nggak paham. tidak paham dengan nilai sejarah ini, ya mungkin dianggapnya hal yang biasa, bahwasannya mungkin bisa dibuat yang lebih mewah, tapi nilai historisnya hilang. Apa? Kalau barang antik itu mahal. Iya, benar. Ada mobil yang mewah kalah dengan mobil yang Iya. barang antik ya. Negara-negara besar itu melestarikan budaya, Iya. melestarikan peninggalan kuno. Jadi kan peninggalan kita satu-satunya Pringsewu. Mungkin Le, kalau ke depan harapannya seperti apa Le? Ya, Ini kan banyak pedagang, terus pemandangannya seperti ini. Apalagi nanti tengah malam ini ramai lagi nih, penuh. ya. Ya maunya itu tadi ditata yang rapi, pedagang-pedagangnya. Kalau tadi katakan Pak Ibu itu ambil dia 3 ya, Ya, mengelola itu. hanya untuk masalah apa Rapi rapian lah. tidak panggil mungkin blok-blok itu bisa seragam, ya kan, seragam dengan sebuah mungkin dari perusahaan apa kan gitu. Itu yang saya katakan bisa ditarik pajaknya gitu. Kalau untuk berkegiatan sendiri ya, sekarang ini masih nyaman ya? Nggak nyaman ya. Sudah nggak nyaman, Sudah sudah nggak nggak nyaman. Sudah senyaman dulu Iya, ya? iya. Dan kebanggaan. Ya kalau dulu kan merasa memiliki betul. Iya. Ya karena dulu kecamatan lah bahasanya. Seolah-olah nggak harus pakai seremonial yang macam-macam. Iya. Sekarang kan waduh, Birokrasinya panjang. mau nemuin pejabat aja kayak mau nemuin setan. Takut. Iya, iya, iya. Galak-galak lagi pelayannya. Layannya Iya. lagi. Rasain ya. Gue ngerasain kemarin saya, waduh, capil aja mau ganas-ganas orang. Ngeri ya. Wedi mah kalau ngomong. Nah ini mungkin untuk mengingatkan generasi-generasi kita, terutama mereka-mereka yang hari ini tidak di Pringsewu, yang mungkin kangen dengan Pringsewu, romantika ya dengan Pringsewu, nostalgia dengan Pringsewu. Dulu ornamen pendopo ini seperti apa sih? Mungkin Bang Imam atau Ya, kalau dulu ornamennya sih ya artinya memang Bentuknya seperti ini. tapi Atapnya atapnya sirap. dulu, hanya atapnya itu sirap. kalau yang di Iya, pucuk sirap. atas itu masih Ada. Nggak ada. nggak ada. Dulu sirap bukan genteng. Ya, bukan genteng. Malah alhamdulillah. Ya. Luar Jadi sirap udah maya sekarang Ya, Ya. akhirnya terus Terus dibuat. dalamnya Dia plafonnya itu Plafon dari bambu. Plafonnya bambu. dripik Ya, Ya. Kulitan itu. kulit. Terus lantainya Lantainya itu semen. Tehel. Bahasanya tehel. Lantainya. Tehel. tapi dari dulu memang Ya bentuknya sama lah. Ya, sama. begini. Enggak berubah ini. Itu makanya tadi dikatakan dengan Mas Handoyo. Artinya kalaupun memang dia mau menambah kanan kiri, ya oke saja. Artinya memang tidak berubah daripada intinya. iya. Gitu. Kanan kiri kita supaya apa? Mungkin kegiatan sekarang mungkin volume kegiatan volume undangan terlalu banyak sehingga pendopo ini kurang kan. Iya. Kalau dulu mungkin tingkat kecamatan mungkin masih bisa mencukupi gitu. Mungkin sekarang sudah kabupaten ditambah gitu. Itu jadi persoalan juga sih. Di saat memang artinya kita menggunakan taruh di depan segala kan gitu. Cuman yang jelas itu kita berharap induknya ini jangan sampai Berubah. apalagi dibongkar. Oke, tadi ngobrol-ngobrol di belakang ada harapan bahwa ini selalu tersedia tempat duduk, tempat nongkrong untuk menerima tamu-tamu dan bahkan sekedar untuk ngobrol pemuda-pemuda di Pringsewu. Itu seperti apa konsepnya? Ya sebetulnya kalau kita bicara konsep sangat sederhana gitu Ya. ya kan, bahwa pendopo ini bisa kita gunakan juga pertemuan daripada pemuda-pemuda. Itu makanya kita katakan tadi bahwasanya di dalam pengelolaannya pun ya Silakan sasi Kecamatan aja. terlalu Ribet lah. ini sulit gitu loh, sehingga kita harus ini kan artinya dengan tingkat kelurahan pun saya rasa menggunakan
usianya pendopo Pringsewu Selatan Masih sanggup lah. gitu. Pringsewu Selatan apa Pringkumpul? Pringsewu Selatan. Karena Sekarang- Selatan. Sekarang Kalau nama Pringkumpul nggak dilestarikan, orang nggak akan ngerti Pringkumpul itu oh mana. gitu ya. Iya. Itu maksud saya. Hanya orang yang lahir dan besar di Pringsewu yang ngerti Ya, Pringkumpul. dalam kesempatan ini juga kita bisa ngomong lah sekarang. Jadi kata Bapak camat apa berkecamatan kelurahan Pringkumpul, kelurahan Oh, Tahu Pringgombok nggak? Orang kalau orang baru nggak ngerti Pringgombok. Iya. Ini Pringsewu Timur. Maunya Pringsewu Timur. Itu nggak mau dihilangkan Pringgombok. Oke, Om, Le, Bang, ini udah ajan. Jadi mungkin obrolan kita cukupkan. Lain kali kita sambung lagi. siap. Oke. Jadi